Sebelum kalian menonton video ini, ojo lali rek, tekan tombol like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara mengarsipkan surat masuk dan surat keluar. Sebelum kita masuk pada pembahasan, monggo like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Karena like, komen, dan subscribe dari teman-teman sangatlah berarti, sangatlah berharga untuk saya. Monggo. Oke, kita masuk pada pembahasan, yaitu cara mengarsipkan surat masuk dan surat keluar oleh Muhammad Saiful Abdul Malik, NIM A74219029, Sastra Indonesia B. Yang pertama ialah pengertian surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah surat yang dimana semua surat itu kita terima oleh suatu perusahaan atau organisasi yang berasal dari pihak lain, baik perorangan maupun perusahaan atau organisasi. Berarti surat masuk ialah surat yang masuk kepada kita, yang kita terima dari baik individu maupun kelompok yang kita terima. Dan yang kedua ialah surat keluar. Surat keluar adalah surat yang dibuat untuk dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk diberikan kepada pihak lain, baik perorangan, perusahaan maupun organisasi. Jadi surat keluar ini ialah surat yang kita keluarkan, untuk organisasi, untuk perorangan, baik individu maupun kelompok. Lanjut tentang kearsipan. Kearsipan adalah suatu cara atau suatu proses pengaturan mulai dari penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan dengan menggunakan sistem tertentu guna untuk menemukan arsip kembali yang telah ada dengan tepat dan cepat. Jadi kearsipan ini itu kita arsipkan semua yang telah kita kirim, baik itu masuk ke kita maupun ke orang lain, itu kita arsipkan dengan menggunakan cara tertentu. Dan tujuan kearsipan ialah yang pertama sebagai bahan pertanggungjawaban. Ini contohnya seperti kita menyurat. Jadi surat mengarsipkan surat berarti ini bisa menjadi bahan pertanggungjawaban kita. Yang kedua ialah mempermudah pencarian surat. Jikalau kita sudah mengarsipkan surat itu, maka kita akan mudah untuk mencari surat yang telah kita keluarkan, yang telah masuk kepada kita. Jadi itu mudah. Dan yang ketiga ialah menjaga dan memelihara kelestarian dan kerahasiaan surat. Ya, tujuan dari kearsipan itu tadi 3. Berselanjut tentang fungsi dan peran dari pengarsipan. 1. Sebagai sumber informasi dan sumber dokumentasi. 2. Bahan atau alat pembuktian. 3. Bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. 4. Sebagai alat ukur aktivitas suatu organisasi, mengingat setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip. 5. Bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya. Ini adalah fungsi dan peran dari pengarsipan. Lanjut, langkah-langkah pengarsipan surat masuk dan surat keluar. 1. Mengumpulkan surat. 2. Menyortir atau memilih surat yang akan disimpan. 3.
mengindeks nama yang akan dipakai sebagai identitas penyimpanan. 4. Memberi kode pada surat. Pemberian kode ini diambil dari kode yang sudah diindeks yang kita kirimkan, baik yang kita kirimkan atau yang masuk kepada kita. Yang kelima, mengurutkan dan mengelompokkan arsip pada kelompok masing-masing. Kita harus mengurutkan dan mengelompokkan arsip pada kelompok masing-masing. Kita pilah agar mudah. 6. Surat dapat disimpan pada folder sesuai kode penyimpanan atau surat dapat disimpan pada tempat yang sudah ditentukan. Maaf ya teman-teman, ini salah teknis. Urats itu surat dapat disimpan pada tempat yang sudah ditentukan. Oke, sampai di sini sudah paham. Jadi kesimpulan dari mengarsipkan surat ialah mempermudah kita untuk mencari surat yang telah kita kirimkan, baik yang telah kita kirimkan maupun yang masuk kepada kita. Inti daripada mengarsipkan ini ialah sebagai dokumentasi. Ayo kita pikirkan, kita surat menyurat, arsip kita arsipkan, berarti kan diarsipkan, berarti kan menjadi dokumentasi terhadap itu semua. Oke teman-teman, sampai di sini ya. Sampai di sini untuk penjelasan saya. Oke. Mohon maaf bila ada kekurangan. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.